action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika Bangunan ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 2 hari. Saya Lalu Muhammad Syahbudin. Saya Muhammad Radiniawan. Saya Kevin Aldo Fareza. Dan saya Muhammad Akmal Zaki. Selamat menyaksikan presentasi kami. Bab 1. Analisis angin pada hunian. Hunian berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama di Jalan Budi Utomo, Komplek Taman Anggrek, Blok D32. Identifikasi masalah. Secara umum, penghawaan alami pada bangunan ini sudah optimal karena hampir seluruh ruang memiliki bukaan langsung ke arah luar, sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung dengan baik. Ruang tamu, kamar tidur, WC, dapur, hingga toilet telah memenuhi prinsip penghawaan silam. Satu-satunya ruang yang belum optimal adalah depot air, karena berada di tengah bangunan dan tidak memiliki ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara dan menghindari kelembapan. Pengukuran yang kami lakukan, kami menggunakan stanggi sebagai media penghasil asap untuk pengukuran arah angin yang dilakukan pada 6 titik, yaitu pengukuran arah datang angin pagi jam 7 hingga jam 9 dari arah timur, siang jam 10 hingga jam 1 dari arah barat, sore jam 3 hingga jam 5 dari arah selatan. Dan di hari kedua, pengukuran yang kami lakukan pada pagi hari juga sama, jam 7 hingga jam 9 itu dari arah selatan, siang jam setengah 11 hingga jam 1 dari arah utara, sore dari jam 3 hingga jam 5 dari arah timur. Nah, kesimpulan pada bab 1 ini adalah dari hasil data dan analisis bangunan ini sudah memiliki penghawaan alami yang lebih baik berkat kondisi angin yang memadai sehingga memungkinkan sirkulasi udara silang udara dapat bergerak melalui ruang-ruang utama, membantu menjaga kenyamanan termal dan kualitas udara di dalam bangunan secara keseluruhan. Sistem penghawaan berjalan efektif dan merata di hampir seluruh ruang, dengan catatan bahwa depot air perlu perlakukan khusus seperti penambahan ventilasi atau extrafan agar sirkulasi udaranya tetap optimal. Dan saya di sini akan menjelaskan bab 2, yaitu analisis pencahayaan alami, buatan, dan pembayangan pada hunian. Data dan analisis pencahayaan pada hunian terbagi menjadi 3 di sini, yaitu pagi pada jam 7 sampai jam 9, siang pada jam 11 sampai jam 1, dan sore pada jam 3 sampai jam 5. Pagi, matahari terbit dari arah timur sehingga bagian belakang rumah menerima cahaya pagi yang lembut dan tidak menyilaukan. Cahaya ini cukup untuk penerangan alami tanpa menimbulkan panas berlebihan. Siang hari saat matahari berada di posisi tinggi, vegetasi di sekitar rumah berfungsi sebagai pembayangan alami. Cahaya matahari tersaring sehingga tidak langsung masuk ke dalam rumah dan tidak menimbulkan silau. Pada sore hari, meskipun bagian depan rumah menghadap barat, sinar matahari sore tidak terlalu menyilaukan karena terhalang oleh bangunan rumah di bagian depan, sehingga panas dan cahaya berlebih dapat menimbulkan kesimpulan. Kombinasi orientasi, bangunan, vegetasi, dan bangunan sekitar menciptakan pencahayaan alami yang nyaman sepanjang hari, sekaligus mengurangi sepanjang dan silau di dalam rumah. Lanjut, data analisis pencahayaan pada hunian. Pembayangan pada dalam hunian. Pagi, seperti foto tertera di atas, jam 7 sampai jam 9. Vegetasi yang cukup di belakang rumah berfungsi menyaring cahaya pagi sehingga ruangan menerima pencahayaan alami yang lembut dan merata, sekaligus menciptakan sirkulasi udara yang nyaman. Pada siang hari, bukaan jendela pada kanopi dirancang untuk mengatur intensitas cahaya tengah hari, sehingga interior tetap terang tanpa menimbulkan silau atau panas berlebih. Dan pada sore hari, peneduh dan vegetasi di bagian depan rumah mengalami sinar matahari sore yang menyilaukan, menjaga kenyamanan visual dan termal bagi penghuni. Lanjut, data analisis pencahayaan pada hunian. Ada fungsi ruangan dan tingkat pencahayaan atau bisa disebut dengan lux. Teras bisa
100 lux, ruang tamu 150 lux, dapur 200 lux, kamar 1 151 lux, kamar 2 150 lux, kamar 3 150 lux, depot air 100 lux, kamar mandi WC 98 lux, dan gudang 80 lux. Sekian, terima kasih. A3. Kesimpulan pada bab 2 yaitu pencahayaan setiap ruang disesuaikan dengan fungsinya, sedangkan kamar tidur dan koridor menggunakan pencahayaan lebih lembut untuk kenyamanan. Kombinasi cahaya alami dan buatan menjaga ruang tetap terang, nyaman, dan mendukung aktivitas penghuni sepanjang hari. Selanjutnya bab 3 yaitu analisis akustik pada hunian. Yang pertama, data dan analisis. Analisis posisi depan bangunan dari jalan kurang lebih 4 meter, jadi tidak terlalu berisik oleh kendaraan yang lewat dari samping. Kanan bangunan kurang lebih 2 meter, menimbulkan sedikit kebisingan ke dalam ruang tamu dan dapur. Bagian belakang rumah hanya ada vegetasi yang menghalangi kebisingan dari jalan belakang, jadi tidak terlalu berisik dari samping kiri bangunan. Merupakan hunian tidak berpenghuni, yaitu rumah kosong, maka tidak menimbulkan kebisingan sama sekali. Selanjutnya respon, yaitu bagian depan dibiarkan berisik oleh kendaraan yang lewat dikarenakan untuk keamanan karena ruang tamu jarang ada orang. Bagian samping ditutup diberikan vegetasi untuk meredam sedikit kebisingan, dan dikarenakan depot air juga mengeluarkan kebisingan. Oleh karena itu suara juga tidak terlalu membuat berisik. Kesimpulan terakhir yaitu kesimpulan bab 3, yaitu analisis kebisingan, menunjukkan bahwa tingkat suara di sekitar rumah berada dalam batas aman sesuai standar hunian, penempatan rumah, orientasi bangunan, serta penggunaan vegetasi dan dinding penahan suara efektif mengurangi masuknya kebisingan dari jalan atau lingkungan sekitar. Dengan strategi ini, ruang-ruang utama di dalam rumah tetap nyaman secara akustik sehingga menunjang kualitas hunian yang tenang dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dan kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.